Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramdan Arifyansyah dengan NIM 2023-11183. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana future teknologi atau yang bisa dilihat dengan teknologi masa depan. Pada perkembangan industri kendaraan listrik semakin pesat, sering meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Salah satu komponen utama yang menentukan performa kendaraan listrik adalah baterai, yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur energi. Oleh karena itu, ketersediaan pabrik pembuatan baterai menjadi aspek krusial dalam mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. PT Astra Motor sebagai salah satu pelaku industri otomotif nasional mengambil langkah strategis dengan merencanakan pembangunan pabrik pembuatan baterai motor listrik. Pabrik ini diharapkan mampu menghasilkan produk baterai dengan kualitas tinggi, biaya produksi yang kompetitif, serta berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan impor dan peningkatan daya saing industri otomotif nasional. Indonesia memiliki potensi besar dalam perkembangan industri baterai kendaraan listrik karena didukung oleh ketersediaan sumber daya mineral, khususnya nikel yang menjadi bahan baku utama baterai berbasis lithium ion. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan baterai kendaraan listrik melalui regulasi dan kebijakan insentif guna menekan emisi karbon dan mewujudkan transportasi berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas produksi baterai dalam negeri yang masih bergantung impor teknologi dan komponen dari luar negeri. Hal ini menimbulkan ketergantungan serta biaya produksi yang lebih tinggi melalui pembangunan pabrik pembuatan baterai motor listrik oleh PT Astra Motor. Diharapkan dapat tercipta rantai pasok yang lebih mandiri, lapangan kerja baru, serta kontribusi yang nyata dalam mendukung program Green Energy Nasional. Dalam tahap perorganisasian, PT Astra Motor membentuk struktur organisasi proyek yang jelas untuk mendukung pembangunan pabrik baterai motor listrik. Struktur ini dipimpin oleh Direktur Utama Proyek yang berperan sebagai pengambilan kebijakan strategis, dibantu oleh manajer proyek yang mengkoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas secara lebih efektif dibentuk beberapa divisi penting, yaitu divisi teknis dan produksi, divisi keuangan, divisi sumber daya, divisi hukum dan perizinan, serta divisi lingkungan dan ketiga. Masing-masing divisi memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi demi tercapainya tujuan proyek. Setiap divisi organisasi proyek ini memiliki tugas tanggung jawab yang terstruktur. Divisi teknis dan produksi bertanggung jawab atas desain jalur produksi baterai, pengaturan alur material, serta pengujian kualitas produk. Divisi keuangan berperan dalam menyusun anggaran, mengatur arus kas, serta mengawasi efisiensi pembiayaan proyek. Divisi SDM memastikan proyek perekrutan tenaga kerja ahli dan program pelatihan berjalan optimal. Divisi hukum dan perizinan bertugas menjaga kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait penggunaan bahan kimia dan standar industri. Sementara itu, divisi lingkungan dan K3 fokus pada penerapan keselamatan kerja, pengelolaan limbah, serta pemenuhan standar lingkungan yang berkelanjutan. Koordinator antar divisi dilakukan secara berjenjang agar seluruh kegiatan proyek berjalan lancar. Rapat mingguan dipimpin oleh manajer proyek untuk mengevaluasi progres, menyelesaikan kendala, serta menyusun tindak lanjut teknis. Selain itu, rapat bulanan yang melibatkan direktur utama proyek digunakan sebagai forum pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek sehingga setiap divisi dapat melaporkan perkembangan secara real-time dan terintegrasi dengan mekanisme ini. Transparansi informasi dan efisiensi koordinator dapat terjaga dengan baik. Perorganisasian proyek juga melibatkan pengelompokan sumber daya agar dapat digunakan secara optimal. Dari sisi sumber daya manusia, proyek ini melibatkan insinyur kimia, teknisi elektro, ahli lingkungan, serta operator pabrik yang kompeten.
Sumber daya finansial diperoleh dari investasi perusahaan serta mitra strategis yang dikelola melalui anggaran terkontrol. Untuk SDM digunakan bahan bangunan, mesin produksi sel baterai, hingga peralatan laboratorium uji kualitas. Sementara itu, sumber daya teknologi mencakup penerapan sistem otomasi, robotik, dan perangkat lunak, manufaktur, serta modern yang mendukung terciptanya proses produksi yang efisien dan berstandar tinggi. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan pabrik pembuatan baterai motor listrik PT Astra Motor merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta koordinasi yang efektif. Proyek ini dapat berjalan secara lebih efisien dan terukur. Pengelompokan sumber daya manusia, finansial, material, dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pabrik yang modern, berdaya saing, serta ramah lingkungan. Keberadaan pabrik ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui efisiensi biaya dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung tercapainya target energi hijau di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.